seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, Sri Wahyuni, pekerja migran asal Kabupaten Banyuwangi yang menjadi korban kebakaran hotel di Istanbul, Turki pada 18 Januari lalu, akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Jenazah tiba di rumah orang tuanya di Dusun Persen, Desa Kandung Asri, Kecamatan Tegal Delimo pada Rabu siang dengan disambut isak tangis keluarga. Isak tangis pecah saat jenazah Sri Wahyuni, pekerja migran, tiba di rumah orang tuanya di Dusun Persen, Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi pada Rabu siang. Selain itu, para tetangga juga mengiringi jenazah Sri Wahyuni untuk dikebumikan ke tempat pemakaman umum desa setempat. Sebelumnya, Sri Wahyuni berangkat ke Turki sejak 5 bulan lalu dan kerap kali berpindah-pindah tempat kerja. Namun baru 1 minggu bekerja di salah satu hotel di Istanbul, Turki, dan terjadi kebakaran hebat yang menewaskan Sri Wahyuni dan 2 karyawan hotel lainnya. Naasnya, jenazah Sri Wahyuni sempat tertahan di rumah sakit Turki lantaran masalah biaya pemulangan yang cukup mahal dan harus ditanggung oleh pihak keluarga yang mencapai ratusan juta rupiah. Setelah 2 minggu, jenazah baru dapat dipulangkan ke Indonesia setelah biaya pemulangan yang awalnya mencapai ratusan juta rupiah tersebut. Namun atas negosiasi berbagai pihak, akhirnya biaya pemulangan jenazah hanya tinggal setengahnya atau kurang lebih sekitar 57 juta rupiah yang dikumpulkan oleh pihak keluarga dari hasil pinjam. Setelah uang ditransfer untuk kepengurusan pemulangan serta rumah sakit, jenazah akhirnya dipulangkan ke Indonesia dan tiba di Bandara Jakarta pada Selasa malam. Untuk pemulangan dari Bandara Jakarta hingga rumah duka pada Rabu siang tersebut difasilitasi oleh ambulans BP3MI Banten. Terus terakhir malam hari Sabtunya sudah nggak kena dihubungi. Aku sudah bilang, Bu, kenapa anaknya kok nggak ngebel? Entah mungkin ya kerja Pak, gitu. Nah, ujung-ujung sore pukul 4 sudah ada kabar kebakaran macam itu. Katanya itu orang Indonesia satu lah dilacak-lacak, yang adiknya di Taiwan, lacak yang di sana.
ujung-ujungnya betul Sri Wahyuni itu kakak saya itu. Uang pribadi jenengan atau Uang pribadi keluarga, Mas. oh keluarga ya? Ya. Sedanten. Hah? Patungan sedanten. Urunan. Tidak. Saya sendiri. Sama lakinya. Oh, iya. Lakinya perempuan anak yang jenazah. Ya saya ya nyarikan lah, namanya bapak entah di mana aku cari nggak tahu. Biar cepat jenazah anak saya cepat balik. Ya saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada pihak-pihak Banyuwangi sama pihak Turki. Ya sebenarnya saya ini ya sedih, tapi kan sudah macam mana mau dipikir lagi, memang sudah waktunya. Perlu diketahui juga bahwa Sri Wahyuni bekerja di Istanbul, Turki dengan jalur unprosedural atau ilegal yang agensinya berada di Provinsi Lampung, sehingga pemulangan jenazah ini harus ditanggung pihak keluarga secara mandiri. Namun Garda Buruh Migran Indonesia akan memperjuangkan hak-haknya dari pihak pemilik hotel. Namun hingga kini haknya belum bisa didapatkan lantaran pemilik hotel masih ditahan oleh pihak kepolisian setempat. Terjadi kebakaran di hotel tersebut dan akhirnya ada 3 korban jiwa, 2 dari Afrika, 1 dari Indonesia, yaitu Mbak Sri Wahyuni tersebut. Ya. Nah karena pemberangkatan ini bukan secara prosedural tapi non prosedural, unprosedural, maka biaya dibebankan kepada keluarga. Setelah awalnya kita meminta bantuan ke pemerintah dan KJRI Turki, tapi mental untuk biaya bantuan pemulangan. Dan akhirnya keluarga dibebankan biaya sebesar 57 juta. Dan akhirnya saat ini bisa dipulangkan hari Rabu tanggal 15 Februari 2025. Informasinya bekerjanya baru 1 minggu ya. Tapi kalau almarhumah itu sendiri ada di Turki udah ada informasi dari suaminya udah 5 bulan. Tapi bekerja di hotel itu baru 1 minggu. Oh berbeda-beda gitu maksudnya ya. Jadi awalnya kita memang minta bantuan paling tidak setengahnya. Tapi KJRI juga keberatan, pemerintah juga tidak bisa membantu. Akhirnya harus dengan biaya full yaitu 57 juta. Yang awalnya ditawar bisa membantu 50%. Yang penting saat ini kita bersama keluarga, Garda BMI bersama keluarga, fokusnya pemulangan dulu. Setelah ini kita fokuskan untuk hak-haknya. Dani Eka, JTV. Sri Wahyuni, pekerja migran asal Dusun Persen, Desa Kedung Sari, Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi, sebelum ditemukan meninggal dunia pada Sabtu 18 Januari 2025 akibat hotel tempat bekerjanya di Istanbul, Turki hangus terbakar, sempat menghubungi suaminya yang menanyakan kabar dan lebih perhatian. Kepergian Sri Wahyuni menjadi duka mendalam untuk keluarga serta orang-orang terdekatnya. Perempuan yang terkenal humble kepada siapapun ini sebelum ditemukan meninggal sempat menghubungi suami dan anak-anaknya. Firasat sang suami, almarhum dalam beberapa hari lebih perhatian kepada dirinya. Imam Maskuri mengatakan sebelum kepergian almarhum tidak memiliki firasat apapun. Bahkan beberapa hari sebelum ditemukan meninggal dunia, istrinya lebih perhatian, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan beberapa jam sebelum ditemukan meninggal dunia pada Sabtu 18 Januari 2025 lalu, Imam Maskuri masih sempat berkomunikasi. Dalam pembahasan itu jangan sampai melupakan anak-anaknya. Perlu diketahui bahwa Sri Wahyuni dan Imam Maskuri memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri yang masih berumur kurang dari 24 bulan. Selain Imam Maskuri, orang tua dari Sri Wahyuni juga tidak memiliki firasat apapun. Pihak keluarga mengaku sangat lega bahwa Sri Wahyuni dapat dimakamkan di kampung halamannya. Kalau sama almarhum ini jenengan sering ya komunikasi? Sering. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Tak SMS lah, video call pasti. Mungkin sampai ada firasat atau seperti apa? Kayaknya cuma rasa tak tambah lama makin kayak kebaikannya kayak terus mengutamakan
kesehatannya keluarga, kesehatannya kayak saya sebagai suami terus diatur, disuruh jaga. Cuma kayak gitu. Sebelumnya belum nggak pernah gitu ya? Ya kayak gitu, tapi gak terus-terusan dibilang gitu, suruh jaga, terus tiap ada obrolan suruh jaga. Perhatiannya lebih gitu ya? Iya, kita kan diminta kan awal-awal kita mengumpulkan 50%-nya lah sana biar ada ya hotel atau agensi bisa membantu, tapi malah makin lama nggak ada keputusan dari pihak sana. Ini ya keluarga yang memutuskan cari ya sendiri, entah dari teman, tangga gitu yang penting. Kepulangan almarhumah ke tanah air juga sempat menguras pikiran pihak keluarga lantaran Sri Wahyuni berangkat kerja ke Istanbul, Turki 5 bulan lalu secara unprosedural atau ilegal. Sehingga kepulangan jenazah almarhumah harus ditanggung oleh pihak keluarga sendiri sebesar 57 juta rupiah. Namun sebelum dinegosiasi, pihak keluarga harus merogoh kocek sekitar 157 juta rupiah. Mirisnya, pihak agensi yang berada di Provinsi Lampung yang memberangkatkan almarhum ke Turki ini lepas tangan. Bahkan pihak agensi sendiri juga menekan keluarga harus mengeluarkan uang 157 juta rupiah agar jenazah almarhum bisa dipulangkan ke Indonesia. Dani Eka, JTV. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Ah, yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. मेरे
Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu berarti bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas. Saya bisa ngaji. Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pehili habat hai bahat bahas syukriya tu Allah subhanahu taala bakwan hai orang meritus tu mubarak talege kepada bapak-bapak ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786 depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pesawat latih jenis Cessna yang memiliki nomor bodi PKBYK diduga milik Akademi Penerbangan Indonesia yang jatuh di perairan Muncar. Petugas yang membantu proses evakuasi harus mempreteli pesawat menjadi beberapa bagian agar mudah dievakuasi ke daratan serta dibawa ke hanggar milik Akademi Penerbangan Indonesia yang berlokasi di timur Bandara Banyuwangi.
Beginilah proses evakuasi yang dilakukan hingga Selasa malam. Proses evakuasi yang melibatkan berbagai petugas lintas instansi serta dibantu oleh nelayan, warga sekitar, dan alat berat traktor membutuhkan waktu hingga beberapa jam. Agar memudahkan proses evakuasi dari bibir pantai ke daratan, petugas harus mempreteli pesawat menjadi beberapa bagian. Dari keterangan salah satu petugas yang enggan menyebutkan nama, bahwa bagian yang dipreteli mulai dari mesin pesawat dan 2 sayap. Ini dilakukan agar proses evakuasi berjalan cepat dan mudah, mengingat air laut pantai Gumu Kantong dapat naik sewaktu-waktu yang dapat menghanyutkan pesawat ke tengah laut. Awalnya pesawat akan ditarik menggunakan alat berat, namun karena bodi pesawat yang berat serta beberapa bagian pesawat sudah terisi pasir, sehingga petugas memutuskan untuk dipreteli dari arah mesin dahulu. Setelah mesin dapat dipisahkan dari bodi pesawat, petugas langsung mempreteli sayap yang juga sebagai penyimpanan bahan bakar pesawat. Setelah menjadi 4 bagian, bodi pesawat kemudian dinaikkan ke truk towing yang selanjutnya dievakuasi ke hanggar Akademi Penerbangan Indonesia yang berada di sebelah timur Bandara Banyuwangi. Dani Eka, JTV. Direktur Akademi Penerbang Indonesia atau API Banyuwangi angkat bicara terkait insiden pesawat di Pantai Gumu Kantong Muncar, Banyuwangi. Kapten Daniel Dewantoro Rumaning menepis pesawat jatuh tetapi mendarat darurat di air. Akademi Penerbang Indonesia atau API Banyuwangi buka suara terkait insiden kapal jenis Cessna di Pantai Gumu Kantong Muncar, Banyuwangi pada Selasa kemarin. Pesawat jenis Cessna yang diawaki seorang instruktur dan seorang siswa bukan jatuh, tetapi mendarat darurat. Direktur API Banyuwangi, Kapten Daniel Dewantoro Rumani menyebut bahwa awak pesawat yang mempunyai jam terbang 90 jam ini berhasil melakukan pendaratan darurat di air. Terbukti tidak ada korban jiwa dan kondisi pesawat yang masih utuh. Kemudian setelah terbang selesai, mereka mau kembali ke Banyuwangi dan itu kejadian engine fail atau engine rem out. Kemudian mereka melakukan prosedur seperti biasa, mendeklar Mayday, artinya Mayday itu dalam darurat, Mayday. Reason penyebabnya adalah loss engine power dan melakukan pendaratan darurat di bibir pantai. Jadi memang itu yang paling sesuai dengan prosedur untuk mendarat perairan adalah tetap mendarat di bibir pantai, itu yang paling dangkal, kemudian mereka mendarat di situ. Itu dikategorikan beaching, mendarat di perairan dikategorikan beaching, dan kategorinya adalah successful beaching atau pendaratan darurat yang berhasil. Indikatornya adalah kru dan penumpang, kalau ada penumpang ya itu selamat. Itu kondisinya cuma lecet-lecet sedikit dan tidak dibawa ke rumah sakit, tetapi dibawa ke klinik API Banyuwangi yang di ini. Pesawat Cessna bernomor registrasi PKBYK itu mendarat darurat di perairan Selat Bali atau di tepi pantai Gumu Kantong Muncar, Banyuwangi. Kedua awak pesawat selamat langsung dilarikan ke klinik API. Mereka adalah Muhammad Fatan Mubina dan Muhammad Rafi Ihsan. Di hari yang sama, bangkai pesawat yang utuh kemudian dipotong untuk dilakukan proses evakuasi ke API Banyuwangi. Mesin hingga black box sudah diamankan. Nantinya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan melakukan investigasi penyebab pesawat melakukan pendaratan darurat. Handoko Kusumo, JTV. Sebanyak 40 personel Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal atau Satop Spatnal, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi, melakukan penggeledahan terhadap kamar hunian warga binaan pada Selasa malam. Namun dalam razia 6 kamar yang digeledah dan tidak ditemukan adanya handphone maupun narkoba. Penggeledahan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan serta menegaskan komitmen Lapas Banyuwangi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari barang terlarang, khususnya handphone dan narkoba, serta obat-obatan terlarang lainnya.
Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 120 menit itu, tim Satops Patnal tidak menemukan adanya handphone maupun narkoba, baik di dalam kamar hunian warga binaan maupun sekitar area blok hunian. Kepala Lapas Banyuwangi, Muhammad Mukafi, mengatakan terdapat 6 kamar yang digeledah dan tidak ditemukan adanya handphone maupun narkoba. Menurutnya hal itu menunjukkan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan warga binaan terhadap aturan yang berlaku di Lapas Banyuwangi. Selain untuk memastikan bebas dari barang terlarang, kegiatan penggeledahan juga dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Selama ini tim Satops Patnal melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas Kamtib, sehingga langkah pencegahan dapat diambil secara lebih dini dan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mukafi menambahkan, penggeledahan yang dilakukan sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bebas dari handphone serta narkoba. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga Lapas Banyuwangi sebagai tempat yang kondusif untuk pembinaan warga binaan. Kedepan, penggeledahan serupa akan digelar secara rutin dengan memilih kamar hunian secara acak. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir peluang penyelundupan barang terlarang serta meningkatkan kesadaran warga binaan untuk mematuhi aturan yang berlaku, demi mendukung proses pembinaan dan reintegrasi warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Handoko Kusumo, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927.
Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persewangi Banyuwangi kembali mengajukan diri sebagai tuan rumah babak 8 besar Liga 4 Jawa Timur. Meski hanya finish sebagai runner-up grup 2, klub tetap optimistis. Mitra Surabaya saat ini menjadi juara grup dengan perolehan 5 poin, unggul selisih gol dari Persewangi yang mengoleksi poin sama. Hasil imbang tanpa gol di laga terakhir di Stadion Diponegoro kemarin membuat Persewangi gagal merebut puncak klasemen. Meski demikian, Persewangi tetap percaya diri mengajukan Stadion Diponegoro sebagai venue pertandingan 8 besar. Klub berjuluk Laskar Belambangan ini berharap Asprof PSSI Jawa Timur memberikan kesempatan untuk kembali jadi tuan rumah. Presiden Persewangi Handoko mengatakan saat ini dirinya sedang mengajukan kembali sebagai tuan rumah. Namun apakah itu diterima atau tidak, ia pun belum tahu. Selama ini Persewangi sudah 3 kali menjadi tuan rumah di fase sebelumnya. Tim asuhan Alex Saununu ini sebelumnya juga sukses menjadi pemuncak klasemen grup pada babak 64 besar dan 32 besar. Namun pada fase 16 besar, Persewangi hanya finish di posisi kedua. Handoko menegaskan bahwa pengajuan sudah dilakukan secara resmi dan kini pihaknya menunggu keputusan Asprof PSSI Jawa Timur terkait penunjukan tuan rumah babak 8 besar dan sudah menandatangani surat pengajuan. Handoko menambahkan,
Selama ini tidak ada aturan tertulis yang menyatakan hanya juara grup yang boleh menjadi tuan rumah. Oleh karena itu, Persewangi tetap mengajukan diri dan mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari ini ada keputusan dari Asprof PSSI Jawa Timur. Jika permohonan disetujui, maka babak 8 besar akan digelar di Stadion Diponegoro pada 11 sampai 15 Februari mendatang. Selama ini target utama Persewangi adalah menjuarai Liga 4 Jatim. Dengan begitu, peluang promosi ke Liga 3 atau Liga Nusantara semakin terbuka lebar. Meski disebut-sebut tim yang lolos babak 8 besar Liga 4 berhak promosi ke Liga Nusantara 2025-2026, namun Handoko menyebut belum mendapat informasi yang pasti dari PSSI Pusat berapa jatah yang didapat dari PSSI Jawa Timur untuk klub yang berhak promosi. Saya mengajukan diri. Apakah itu diterima atau tidak, saya belum tahu, tetapi saya akan berjuang untuk itu supaya Persewangi ditunjuk lagi menjadi tuan rumah. Ya, karena tidak ada persyaratan tertulis bahwa yang boleh tuan rumah hanya juara grup. Ya, saya sudah mengajukan itu dan saya akan berusaha untuk mudah-mudahan 1-2 hari ini keluar penunjukan dari Asprof PSSI Jawa Timur sehingga nanti tanggal 11 sampai 15 perhelatan 8 besar Persewangi main di Stadion Diponegoro inilah. Handoko Kusumo, JTV. Sebuah mobil pick-up milik Pelabuhan Delta Arta Bahari Nusantara atau DABN di Kota Probolinggo pada Selasa sore terjun ke laut di area pelabuhan. Akibat peristiwa tersebut, sopir mobil pick-up ditemukan dalam kondisi tewas. Hingga saat ini kasus tersebut ditangani kepolisian setempat. Dalam rekaman video amatir, pekerja Pelabuhan Delta Arta Bahari Nusantara atau DABN bahu-membahu mengevakuasi Vino Indra Permana, 30 tahun yang tenggelam di area pelabuhan bersama mobil pick-up yang disopirinya. Korban merupakan warga Kelurahan Jebrengkulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, yang juga merupakan karyawan pelabuhan DABN. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Namun sayang, nyawa korban tidak terselamatkan. Menurut Andri Irawan, Direktur Operasional Pelabuhan DABN, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, korban merupakan karyawan DABN sehari-hari bertugas sebagai sopir. Hanya saja pada saat kejadian, mobil muatan air tersebut melaju dalam kondisi miring dan akhirnya terjun ke laut. Pasca peristiwa tersebut, anggota Satreskrim Polres Probolinggo Kota langsung melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan visum terhadap jenazah korban. Hasil dari penyelidikan dari kepolisian seperti apa, Benar? Baik, terima kasih. Jadi kami pihak kepolisian baru mendapatkan informasi dan saat ini kami dari Polres Probolinggo Kota sedang mendalami dan sedang mencari informasi lebih lanjut tentang kejadian ini. Demikian sementara. Maksudnya kendaraan yang ditumpangi korban ini masuk ke laut? Nanti kami sampaikan lebih lanjut karena sampai saat ini laporan juga kami belum resmi belum ke kami. Kemudian kami juga masih untuk di lapangan. Sejauh ini korban satu memang adanya. Nanti kami sampaikan setelah kita dapatkan penyelidikan ini. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa beberapa orang saksi kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan korban meninggal dunia. Farid Fahlevi, JTV. Aksi pencurian motor terekam CCTV terjadi di depan lapak fotokopi di Lumajang Rabu siang. Pelaku cukup berani melancarkan aksinya, pasalnya jarak motor dengan sang pemilik hanya kisaran 2 meter. Rekaman CCTV berdurasi 56 detik ini merekam detik-detik aksi curanmor terjadi di lapak fotokopi di Desa Melawang, Kecamatan Klakah, Lumajang. Nampak dalam hitungan detik, pelaku pencurian 2 orang mendatangi lokasi kejadian dengan berboncengan motor. Selanjutnya, satu pelaku dengan cepat menggasak motor metik yang terparkir dengan kondisi kunci menempel, bahkan jarak motor dengan korban hanya kisaran 2 meter.
Pelaku memanfaatkan suasana lengang di mana korban Zubaidi, 48 tahun, warga desa Ranupakis, Kecamatan Kelaka, saat itu fokus melakukan transaksi fotokopi berkas. Korban sempat mengejar pelaku namun gagal. Ceritanya seperti apa, Pak? Orang mau datang fotokopi terus diparkir. Gak sampai 1 menit saya langsung diambil itu. Kuncinya masih menempel ya? Ya, katanya kuncinya masih menempel katanya. Motor apa itu? David, warna merah, belakang hitam. Itu kejadiannya cepat sekali ya, Pak ya? Iya, mungkin udah sampai 2 menit lah. Diparkir terus ke sini fotokopi terus langsung hilang itu langsung bawa lari. Padahal siang hari, Pak ya? Ya jam 11, 19. Kalau jarak pemilik motor dengan pedal motornya berapa meter hanya, Pak? Kalau dari ini paling 2 meter lah dari sing orangnya. Korbannya? Oh, dari situ kita 2 meteran. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat dan kini masih dalam proses pendalaman. Yogi Nugroho, JTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun
2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara, SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda sebaik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belasan pohon jumbo tumbang melintang ke badan jalan raya Pantura di Kecamatan Kapungan, Situbondo. Meski tidak ada korban jiwa, kendaraan dari arah Surabaya maupun Banyuwangi terjebak macet panjang. Evakuasi tim reaksi cepat Situbondo berjibaku mengevakuasi pohon tersebut. Sempat terjadi kepanikan para petugas medis saat hujan lebat disertai angin cukup kencang melanda wilayah Kecamatan Kapungan. Seketika sebanyak 15 pohon di bahu jalan raya Pantura Desa Kasambi Rampak saling roboh bergantian Selasa malam. Pohon yang rata-rata berukuran jumbo ini tumbang melintang hingga menutupi badan jalan Pantura dan Pantura pun lumpuh total. Akibatnya mobil pribadi maupun truk besar terjebak kemacetan panjang.
TNI Polri bersama Tagana Dinas Sosial dan Pusdalop BPBD Situbondo mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Anggota tim reaksi cepat yang tak pernah lelah ini memotong batang pohon menggunakan mesin senso. Agar kendaraan dari arah Surabaya maupun Banyuwangi terhindar kemacetan panjang, khusus mobil pribadi dialihkan ke jalan alternatif. Selamat malam. Untuk saat ini kami bersama rekan-rekan dari Satlantas, Polsek Kampungan, kemudian rekan-rekan BPBD Tagana, semuanya bahu-membahu untuk berusaha mengevakuasi kurang lebih ada 10 pohon yang besar di sepanjang Pantura Panji sampai Kampungan. Saat ini kita upayakan untuk dipinggirkan, sedangkan arus lalu lintas macet sementara dari arah timur maupun barat, tetapi kami sudah upaya bersama rekan lalu lintas untuk mengurai kendaraan-kendaraan kecil kita lewatkan ke jalan-jalan alternatif, jalan-jalan desa, sedangkan untuk truk karena tidak bisa maka mereka menunggu sampai segera mungkin arus lalu lintas bisa kita buka kembali. Ada kendala Pak di saat ini? Sementara kendala adalah adanya kabel listrik yang dikhawatirkan akan membahayakan, dan kita sudah komunikasi dan tim dari PLN juga sudah turun untuk mematikan arus lalu lintas sehingga kita bisa lebih cepat untuk mengadakan pengevakuasian pohon-pohon yang tumbang. Meski tidak ada korban jiwa, evakuasi 15 pohon yang tumbang ke Jalan Raya Pantura memakan waktu cukup lama. Sekitar 5 jam kendaraan terjebak macet, akhirnya kembali bisa melintas dan melanjutkan perjalanannya. Andi Nurholis, JTV. Sejumlah tenaga honorer penjaga pintu perlintasan kereta api di Jember dirumahkan akibat tidak adanya anggaran. Masyarakat diminta berhati-hati karena beberapa palang pintu perlintasan tak berpenjaga. Salah satunya seperti yang terjadi di pintu perlintasan kereta api di Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Tenaga honorer penjaga pintu perlintasan kereta api di bawah lingkup Dinas Perhubungan ini tak lagi dioperasikan lantaran tak ada anggaran untuk menggaji. Hal ini imbas disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN pada 31 Oktober 2023 lalu. Hal tersebut menimbulkan keresahan warga di sekitar pintu perlintasan. Pasalnya, jalan penghubung antar desa tersebut telah lama menjadi akses masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan sekolah. Masyarakat khawatir akan keselamatan jiwa mereka. Ya, ini saya sebagai warga di sini, ini sudah dengar katanya ini penjagaan pos ini sudah berjalan 3 bulan. Moro-moro ada dinonaktifkan untuk yang jaga. Jadi warga sini ya bingung karena sini tempatnya ramai mas. Ini jalur alternatif antara desa Panti sama Rambi Gundam. Selama ini ada yang jaga ya? Selama 3 bulan ada, sekarang nggak ada yang jaga. Ada tahu Pak apa kenapa penjaganya sekarang? Info katanya sementara ini untuk yang jaga ini katanya yang katanya dinonaktifkan karena belum digaji katanya. Honorer ya? Honorer ya. Non PKN itu ya? Iya betul. Terus gimana warga sekitar ini, resah atau gimana Pak? Kalau warga sini sebenarnya kalau keinginannya ya ada yang jaga mas. Karena sudah dengar info kayak gitu ya kita sebagai warga kita kepedulian ya kita membantu seadanya aja. Untuk yang lewat sini kita bantu untuk mengatur lah. Kecemasan juga dirasakan oleh warga desa lain seperti Jubung, Kecamatan Sukorambi yang terdapat beberapa titik pintu perlintasan. Demi menjaga keselamatan warganya, Kepala Desa Jubung rela mengeluarkan sejumlah anggaran untuk menyewa beberapa tenaga yang akan berjaga di pintu perlintasan di Desa Jubung untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Di Desa Jubung ada 2 pintu perlintasan. Ada 2 mas. Itu bagaimana? Selama ini kondisinya terjaga terus? Selama ini baik-baik saja, terjaga. Ada yang didanai oleh APBD desa ya, APBDes, dan satunya juga didanai oleh APBD Kabupaten. Yang jadi persoalan ini yang jadi APBD Kabupaten. Nah, tapi kami menyiapkan rencana cadangan.
kemungkinan terburuknya memang kita siapkan agar kalau ada masalah-masalah ini operasional pintu perlintasan itu tetap berjalan sehingga keselamatan warga itu tetap kita prioritaskan. Itu begitu ya. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijaya. Penonaktifan sementara penjaga pintu perlintasan tersebut disebabkan tidak adanya anggaran untuk menggaji tenaga honorer tersebut. Ia melakukan langkah antisipasi dengan melibatkan pemerintah desa untuk ikut membantu menjaga keselamatan warganya. Berdasarkan data kebutuhan, pos penjagaan perlintasan di seluruh Jember berjumlah 98 pos. 27 diantaranya dijaga oleh PT KAI, 3 perlintasan dijaga Dinas Perhubungan, 3 perlintasan dijaga swasta, 8 perlintasan dijaga swadaya oleh masyarakat, 1 perlintasan dijaga pemerintah desa, sedangkan 47 lain tidak berpenjaga. Ya, kita tetap berupaya maksimal dengan salah satunya kita memberikan sosialisasi, kita pasang berupa banner di sebelum perlintasan rel, sebesar-besarnya tertulis harap hati-hati, pos tidak dijaga. Sehingga masyarakat yang melintas, yang setiap hari untuk ikut juga membantu. Artinya membantu juga ikut sebagai pengatur yang ada di daerah perlintasan. Karena di dalam ruangan pos itu kita memang kita jaga, artinya kita tutup. Di situ banyak peralatan-peralatan yang berharga. Sampai kapan Pak kira-kira? Ya, mudah-mudahan lebih cepat kalau peraturan regulasi tentang kepegawaian dari pemerintah pusat cepat keluar ya tidak akan terlalu. Pihak Dinas Perhubungan berupaya melakukan sosialisasi dengan memasang banner besar bertuliskan harap hati-hati, pintu perlintasan tak berpenjaga. Lutfi Kurohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Firgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.